tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami percaya, jiwaku bertanya, apa
percaya pada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Yang ini iman kami percaya. Setia, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita berikan kemuliaan buat Dia yang paling meriah, karena Dia baik. Yesus, You are good. You are good, God. We worship You. We give You praise, oh Lord. Oh, hallelujah. Thank You, Lord. Terima kasih. Engkau adalah jawaban doa kami. Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang mengangkat hidup kami. You are the God that restore our life and bless our journey. Engkau bawa hidup kami menggenapi rencana-Mu, Tuhan. Ini hidup kami beri hati kami menyembah-Mu, ya Tuhan. We worship You. Bukan sesuatu, tapi kami memuji menyembah-Mu karena kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. That because we love You, Lord. We love You, Lord. Come on.
bebaskan jiwa yang dahaga. Engkau isi hati kami, karena kehadiran-Mu sangat berarti buat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami datang, kami rindu mendengar tuntunan-Mu. Speak to our heart. We open our ears, our heart, our mind. Kami buka pikiran kami. Roh Kudus urapi kami, sehingga tidak ada satupun kata-kata yang daripada firman-Mu yang boleh begitu saja berlalu. Tapi kami tangkap firman-Mu. Itu menjadikan rema dalam hidup kami. Kami berkata, hidup kami disertai Tuhan. Hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, saudara, kita mau welcome teman kita yang pertama sekali datang. Ada Karen. Karen, welcome to the house of the Lord ya. Terima kasih juga buat Om Liu yang sedang ada di Amerika. Tepuk tangan buat Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa, papanya Lesmana dan Yuli. Ya, welcome. Terus ada Tante Lisda di sini, sudah ke Indonesia kemana-mana. Hari ini ada di sini. Tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Ada Patrick and Felicia ada di tengah-tengah kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk saudara. Haleluya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mempersiapkan dan melayani bersama-sama. Karena kita we serve our living God. Kita melayani Tuhan kita yang hidup. Dan kita bersuka cita karena Tuhan. Nah saudara, sekali lagi, kalau saudara memberikan hati dan hidup kepada Tuhan, saudara percaya gak Tuhan pasti memberkati hidup Anda? Amin. Tuhan pasti menjaga hidup Anda. Karena Tuhan kan tahu isi hati kita. Kita mikir apapun Tuhan tahu. Ya. Nah, hari ini kita akan selesaikan minggu ini, yaitu Family for Worship. Keluarga untuk menyembah Tuhan. Nah, keluarga dibangun, ada keluarga yang melekat dan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita akan masuki bulan yang berikut dengan tema yang baru. Nah, gereja Rock di sini, kalau kita lihat moto kita bahwa kami gereja ini menolong untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda. We help you to fulfill your destiny. Ya, apa yang merupakan tujuan hidup Anda yang bisa berhasil adalah di mana disertai oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Nah saudara, kalau Anda yang tidak bertugas jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana itu ke pasar saudara. Ya, kalau Anda tidak melayani, apalagi kalau saudara yang gak melayani sengaja duduk di belakang nongkrong, kelewatan berkatnya. Ya, karena pastor di sini nggak bisa marahi orang ya, cuma bisa katakan mau berkat dah, amin ya, amin 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 amin. Nah haleluya. Abraham, saudara, Anda kenal Abraham? Yang di Alkitab bukan teman Anda, yang di Alkitab. Nah Abraham dipanggil Tuhan, keluar dari tanah asalnya, menuju kepada sebuah kota atau tempat yang dimana dia tidak tahu. Pastinya dia belum pernah pergi, pasti. Ya. Nah tetapi Anda tahu
bahwa kalau seseorang dia mau ninggalin tempat asalnya, biasanya itu ada tawaran yang lebih baik. Benar gak? Ini kok gak bisa jawab sih? Saudara mau pindah kerja, dari kerjaan sekarang ke kerjaan yang baru, karena ada tawaran yang lebih baik. Masih gak jawab lagi. Makanya gak dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih besar. Karena saudara kalau ditanya, saudara, Anda kayak anggota DPR dan MPR. Puji Tuhan. Amin Pak Alim. Amin. Haleluya. Abraham, dia bukan ninggalin tempat asalnya, ninggalin papa mamanya, keluarganya, karena dia miskin. Karena dia pingin sesuatu tawaran yang lebih baik. Karena dia sudah kaya. Karena memang dia kaya. Haleluya. Dan hari ini kita mau belajar tentang hidupnya Abraham. Bagaimana dia menjadi seorang penyembah Allah. Bagaimana segenap hidupnya dia berikan untuk mentaati Allah. Untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari hidupnya. Dari apa yang dia miliki, dari perjalanan hidupnya. Dia tidak bertanya, kemana Tuhan harus pergi. Papanya Terah punya banyak sekali hamba-hamba yang melayani di rumah. Saya berdoa saudara, pagi hari ini semuanya bersuka cita. Saudara, kalau saya datang ke gereja, ya, ke rumah Tuhan, maka hati yang sangat bersuka cita adalah saya bilang, Tuhan terima kasih, ini rumahmu, ini keluargaku, ini tempat di mana Tuhan berikan aku kesempatan selama hidup, aku ada di sini untuk menjadi hamba-Mu, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk berkorban, melakukan yang terbaik buat umat Tuhan. Namun saudara, keluarga atau tempat asal kita adalah tempat yang terbaik. Rumah kita sendiri. Dan saya mau katakan jangan pergi gereja lain kalau gerejamu kamu belum datang, kamu pergi. Itu cuma undangan saudara. Saya mau dengar dari sini, dari jemaat sini, dari pengerja sini. Oh, gereja saya adalah tempat saya bertumbuh. My church, my family, keluargaku. Saya harus ke keluargaku dulu. Kalau ada undangan nanti, sudah nanti kalau gua sempet. Kalau nggak sempet, lu rayain sendiri dah di sana. Haleluya. Gereja bukan tempat kita meramai-ramaikan. Tapi gereja di tempat kita menjadi penyembah yang benar. Katakan amin. Karena itu saudara, I don't care. Waktu pertama sekali saya datang, saya katakan sama Tuhan, bayangkan kalau di Philadelphia jalan kaki aja sudah bisa loh saudara. Karena dari blok ke blok, ya jalan kaki 10-15 menit, udah satu blok tuh orang Indo. We call that city, ya, the small town of Surabaya. Karena di sana semua orang, ya, which is dia stay along 10 tahun, 15 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Cuma bisa bahasa Subara, tak cau se. Ya, maksudnya tunggu, saya pergi dulu itu, tak cau se. Ya, dia campur Hokkien sedikit. Nah, makanya satu hari ada seorang ibu, dia di kantor polisi, dia melaporkan diri karena dia stres kerja. Ya, seorang tante Taci ini, ya. Jadi dia datang ke kantor polisi melaporkan diri supaya kalau dia pulang dibeliin tiket gratis. Ya kah? Enak kan Amerika? Nggak ada di negara lain. Maka jadi warga yang baik di Amerika. Ya,
Dia lapor sama polisi. Officer. Kan nggak bisa bahasa Inggris kan? Help me. Saya kira helm me. Artinya dia tolong saya, dia mau pulang. Tapi ya polisi akhirnya nggak memberi tiket, suruh dia pulang rumah aja, kayaknya dia stres gitu ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mencintai keluarga kita, ya, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan. Saudara, kita ada di sini, kita tidak bangun GJJ, gereja jalan-jalan, ya. Atau kita tidak bangun sesuatu yang merupakan sebuah pengakuan, tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selama masih hidup, biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Abraham meninggalkan Haran. Dia membawa istrinya namanya Sarai. Dan terus dia ngajak ponaannya namanya Lot. Saudara punya ponaan? Punya gak? Di Amerika maksudnya. Ngajak dia ke gereja, saudara, jangan lu aja datang. Nanti lu diberkati, ponaanmu gimana? Ya kah? Nanti dijahatin sama musuh-musuh kayak Lot ini, jahatin nanti. Ya. Nah saudara, para hambanya dia bawa juga. Dan Alkitab Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 12 ayat 5, saya bisa minta ya, nggak ada di sana sih ya. Jadi Fanggi bisa tolong, Kejadian Genesis 12 ya, verse 5. Kejadian 12 ayat 5 dia bilang, dia catat bahwa dia keluar, dia bawa itu, waduh, harta benda. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, ya, dan segala harta benda yang didapat mereka. Jadi mereka keluar tuh bawa banyak harta. Kalau Anda dari Indonesia bawa banyak harta nggak kemari? Nah itu ya, kalau contohlah Abraham, saudara. Ya, haleluya. Didapat dari orang-orang ini, mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi mereka bawa apa? Mereka bawa banyak emas dan perak. Ya, emas dan perak mereka bawa. Ya, saya datang ke Amerika nggak bawa emas apa-apa, paling cincin nikah gitu loh. Kalau ditimbang nggak berapa gram, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik juga buat Anda semua. Walaupun Anda tidak bawa apa-apa, hari ini Anda diberkati loh. Hari ini Anda tetap masih diberikan kesempatan untuk ada di Amerika. Ada ucapan syukur gak kepada Tuhan? Nah, hari ini bahwa kita belajar Abraham adalah orang yang hidupnya enak, hidupnya senang. Tapi karena Tuhan bilang, ayo kamu keluar, aku akan bawa kamu ke negeri yang penuh dengan susu madu. Ya, karena zaman itu yang sangat berharga adalah susu dan madu. Itu adalah lambang kemakmuran. Kalau di sini lambangnya apa di Amerika? Singkong dan, oh beda ya. Jadi apa? Keju dan sebagainya ya. Apa itu? Kalau ke Amerika itu apa ya? Lambangnya makmur. Cheeseburger gitu ya. In and out. Ya, welcome back Kak Fran. Ya, by the way dibilang in and out. Udah makan deh. Kok nggak dibawa kemari? Haleluya. Ya, udah cair katanya. Anyway, saudara, Abraham itu nikmati hidup. Abraham itu penuh dengan hamba-hamba, dengan harta. Dia disertai dengan istri yang cakep. Tahu cakep istrinya? Terus sampai ada seorang raja lihat mau sama istrinya. Karena saking cakepnya, waktu mereka berjalan dari sebuah kota ke kota lain karena ada kelaparan, pesan nih sama istrinya, kalau orang nanya jangan bilang lu istriku, ntar gua dibunuh nanti. Bilang aja lu adekku, karena kamu cakep sekali. Berbahagialah kalau Anda ditemani oleh istri yang cakep. Ya sekarang ini memang semuanya sama karena umur kan.
Tapi dulunya kan cakep. Ya, saudara, Anda tahu nggak, cakep sama jelek itu relatif, saudara. Tergantung siapa yang kalau Anda lihat cakep ya cakep, saudara. Makanya saudara engkau tidak akan heran kalau ini sudah rambutnya nggak tembus air, sudah hitam legam, wih, ceweknya putih, matanya berbinar-binar, bisa loh pasangan mereka. Karena tergantung siapa yang lihat. Katakan kepada pasanganmu kalau ada, tergantung gua yang lihat. Jadi jangan khawatir, tetaplah setia. Haleluya. Abraham pergi. Abraham ikuti tuntunan Tuhan. Dan Alkitab katakan dia taat. Intinya saudara, Abraham bukanlah seorang miskin yang pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab Tuhan yang panggil. Mari uji hidup kita. Kalau hari ini kita ikut Tuhan, bukan karena pengen sesuatu yang lebih baik, yang Tuhan mau berkati aku. Tapi saat kita belajar, kita mentaati dan mengasihi Tuhan. Ikut Tuhan apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya. Orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang setia dengan apa yang Tuhan percayakan, dengar baik. Mau susah, mau senang, mau gimana pun juga keadaannya, saudara, tetap dia sertai. So, saya bersuka cita ada Mas Nino di sini. Mas Nino, hai, ada Jeng Sisil. Ya, Jeng, apa kabar? Baik ya, ada Hana. Ada Tante Mena di sini. Nah, Tante Mena. Nah, siapa lagi ya? Mereka adalah orang-orang yang menyertai pelayanan di gereja ini sejak awal. Dan waktu orang pergi, tepuk tangan buat Tuhan dulu dah. Waktu orang-orang pergi meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, mereka tetap stay. Dan hari ini Hana dan BJ ada hari ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat Mas Nino, buat Jeng, buat Tante Mena. Puluhan tahun saya datangi, saya besuk satu-satu. Ya, saya visit, saya datang kepada hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Saya datangin pribadi. Datang sekali nggak ketemu. Datang 2 kali nggak ketemu. Ada seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan IFGF. Pak Harminto, beberapa kali saya datang gak ketemu. Akhirnya saya datang lagi, saya ketemu. Karena mereka lebih senior. Mereka lebih lama. Kita sama-sama membangun kerajaan Tuhan. Nah, waktu kita bangun gereja Tuhan, dengan hati yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Anda semua yang ada hari ini, Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar. Katakan amin. Yang dimana hidup Anda akan dibawa terus berjalan seperti Abraham menuju ke Kanaan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya nilai-nilai yang ada dalam hidupnya Abraham. Sehingga dia kok gampang banget ya, dia taat dan dia percaya sama Tuhan. Karena memang dia ikut Tuhan, dia mau percaya Tuhan, bukan mau sesuatu yang lebih baik. Tapi dia tetap ikut Tuhan dan dia percaya. Haleluya. Kata worship, penyembahan, pertama muncul di Alkitab. Pertama sekali muncul, disebut, dicatat, itu bukan di Kejadian. Waktu Abraham diciptain. Tidak loh. Tapi
dicatat dengan bahasa yang dipilih oleh Allah sendiri, karena bahasa Ibrani dan Yunani yang dicatat di Alkitab dipakai merupakan sebuah pilihan bahasa yang begitu detail, begitu komplit, dan sampai hari ini tidak ada bahasa lain yang boleh mendekatinya persis loh, kecuali bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu dekat, lalu bisa dipakai itu sebagai penterjemah yang lebih dekat kepada arti sesungguhnya. Ya, nah kita baca Kejadian 22 ayat 5. Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Ini bahasa Indonesia BMIK ya. Bahasa Indonesia masa kini. Nanti kami kembali kepadamu. Bahasa yang Indonesia terjemahan baru itu tidak mendekati kata aslinya. Nah ini dia, kalau bahasa Inggris jelas, Genesis 22 ayat 5, he said to his young men, stay here with the donkey. I and the boy. Anaknya masih kecil ya. Namanya anaknya siapa? Bukan Iska. Iska itu berapa? Ya Pak? Isa ya, Isa. And will go to that place and worship and return to you. Wow. Kenapa Abraham punya iman sebesar ini? Padahal Tuhan sudah kasih tahu dia, Tuhan sudah minta persembahkan anakmu loh. Sebelum ini kata-kata Alkitab dicatat. Dengar baik ya. Ini bukan karena Tuhan janji sudah nanti dikasih domba. Tidak ada. Tapi Tuhan bilang, Abraham, bangunlah. Ambillah anakmu Ishak. Persembahkanlah kepadaku di gunung yang aku tunjukkan. Lalu Abraham taat. Ah, itu yang dicatat di Alkitab. Tapi lu tahu nggak seorang papa hatinya gimana? Makanya kalau lu pergi, Pak Yunus nangis di kamar sendiri. Kalau nangis di sini kan nggak bagus kan. Nanti banyak yang kasih sapu tangan. Abraham sedih. Abraham juga manusia biasa. Abraham juga seorang papa. Bahkan di umur lanjut. Cepet umurnya baru dapat anak ini. Masa tiba-tiba kalau Tuhan minta. Sampai tidak ada dicatat di sana. Dia marah sama Tuhan. Dia ngambek sama Tuhan. Dia curiga sama Tuhan. Saudara, mungkin hidup Anda. Terlalu banyak orang yang curang dengan Anda. Bahkan papa mamamu curang dengan Anda. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah curang dengan Anda. Jangan mencurigai pimpinannya. Sekalipun Abraham tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Why? Kenapa harus begitu? Namun iman yang besar, ketaatan, kasih, pendengaran yang dipertajam kepada Allah membuktikan bahwa dia adalah orang yang mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Dia tahu kepada siapa dia ikut. Kepada siapa dia percaya. Kepada siapa dia harus memberikan hidupnya. Haleluya. Abraham berkata demikian. He said to his young men, stay here with the donkey. And I and the boy will go that place and worship. Nah ini yang ajaibnya, kata-kata ajaib ini. Imannya penuh. And return to you. Wow. Saya senang ayat ini.
dalam kondisi apapun, dalam pressure apapun. Perkataan mulut kita harus penuh dengan perkataan iman, katakan amin. Perkataan yang positif. Waktu kita proklaim, ada seorang pribadi yang dikalahkan, dipatahkan, yaitu iblis yang menuduh kita. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita dan memperhatikan setiap ucapan mulut bibir kita dan seruan hati dan doa Anda. Mari kita sama-sama menserukannya di dalam iman. Dalam apapun masalah dan pergumulanmu, Tuhanmu, Tuhan yang mendengar doa. Katakan amin. Tuhan baik. Mari kita belajar. Apa value, nilai yang ada dalam diri Abraham. Semoga ini menjadi nilai iman kita juga. Bukan karena kita mau dapat berkatnya Tuhan. Dapatkan Tuhan. Abraham ini luar biasa sih. Saya kira dia gak pernah nanya gini gitu. Dia cuma pingin ada anak aja sih. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, dia punya value ketaatan, obedient. Ketaatan, obedient. Sebelum kita taat kepada Allah, kita mesti taat kepada yang kelihatan. Setuju gak? Betul ya? Kita taat sama siapa? Papa, mama, yang melahirkan kita. Katakan yes. Taat ya. Menghormati orang tua. Menghargai dia. Mencintai dia. Itu orang tua kita. Dan Alkitab mencatat bahwa papa mama kita dipakai untuk memperpanjang umur kita. Makanya ada hukum Taurat mengatakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di hari yang akan datang. Dan diberikan tempat kepercayaan di tanah yang diberikan. Dengan kata lain, saudara, mau panjang umur atau mau pendek umur? Ada di tangan siapa? Tangan kita, tangan Tuhan. Jadi orang bisa pendek umur, ya, kamu gak usah hormati orang tua, gak usah taat sama dia. Jadilah anak durhaka kayak Malin Kundang. Obedient, ketaatan. Kepada orang tua. Abraham satu hari berjalan bersama dengan Sarah. Alkitab mencatat, sangkin Sarah menghormati, mencintai Abraham. Dia memanggil Abraham itu apa? Tuannya. Apa pelajaran bisa kedapat? Dengar baik istri-istri, suamimu itu tuanmu. Sebelum engkau bisa kenal Tuhan, kalau ada terbersit saja dalam hatimu pemberontakan, cercah, merendahkan, saudara bertobat dalam nama Yesus. Karena kita akan lebih mengenal Tuhan kita. Bukankah Alkitab mencatat, suami-suami, hendaklah engkau mengasihi istrimu dan mencintai mereka sebagai teman pewaris. Dan dicatat kemudian, supaya apabila kamu doa, kamu angkat tanganmu, doamu tidak terhalang. Mau doanya dijawab? Taat kepada apa yang Tuhan percayakan. Mengelola dengan baik, obedient. Sukacita, ada sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan. Waktu kita mendengar apa yang Tuhan
ingin kita lakukan. Taatilah pemimpinmu. Taatilah bosmu. Dan sebagainya. Apa yang pertama? Ketaatan. Jangan melampaui garis. Taatilah pemerintah yang ada di atasmu. Halo? Sudah tinggal di Amerika, mulutnya jangan jelek-jelekin pemerintah Amerika. Dosa loh di hadapan Tuhan. Siapapun pemerintahnya, Tuhan mau kita doakan, lepaskan berkat. Katakan, ini baru dahsyat. Gereja Rock diberkati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan, sacrifice. Abraham memutuskan, boy, mari kita naik ke gunung, di tempat kita akan menyembah Tuhan. Anaknya nanya kan, Ishak, boleh nanya enggak anak sama papa? Jangan dimarah. Abraham tanya, anaknya tanya, Abraham menjawab. Diam lu, jangan banyak nanya, papa sedih. Enggak kan? Abraham bilang gini, nanti Tuhan sediain. Kalau anakmu resek minta sesuatu, jangan emosi. Jawabnya enggak karu-karuan. Harus sertai jawaban penyediaan Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan yang akan sediakan. Ya, katakan bersama. Tuhan yang akan sediakan. Ma, pa, nanti Koko tamat sekolah di mana? Nanti Tuhan sediakan. Memang sih Yohanes sediain, tapi kan artinya berharap kepada Tuhan. Betul gak? Kak Fran, nanti anaknya tanya, Pak nanti apa itu saya mau ini. Nanti Tuhan sediakan. Kalau Tuhan sediakan terbaik gak? The best of the best. Haleluya. Dia bilang, ayo nak. Tidak sekalipun Alkitab catat gini. Abraham lari dia. Terus apalagi anaknya mau dipotong. Lebih lari lagi saudara. Iya kan? Kan dia udah umurnya udah tua. Betul kan? Umurnya udah tua. Ini boy lebih lincah dong. Bapak, Ishak naik ini ke atas mesbah. Kan ada mesbahnya, ada kayu kan. Naik ini tolong. Kaget dong. Kenapa Pak? Lu mau gua potong gitu. Suruh naik. Dia naik. Dia taat. Dan sebagainya. Nah, pengorbanan. Abraham punya iman. Faith. Di Ibrani dicatat. Kenapa sih Abraham mau mempersembahkan anaknya? Kenapa? Kenapa mau? Dan Alkitab menulis, karena Abraham percaya, sekalipun anaknya nanti mati, Tuhan bisa bangkitkan dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Imannya melampaui luar biasa. Karena saat itu belum dia pernah melihat orang mati bangkit. Dia punya iman, dia melihat dan dia perkatakan bahwa anakku mati, dia akan bangkit karena Tuhan. Penyerahan total. Jadi dimulai daripada semua yang Abraham boleh lakukan, dari keluar dari tanahnya, asalnya dia berjalan ke tempat yang tidak dia tahu, bukan karena sesuatu yang dia mau dapat dari Tuhan, karena dia udah kaya, materi udah ada, nama baik sudah ada, dia orang-orang terkenal, dia punya hamba-hamba yang sangat banyak, kambing domba dan sebagainya. Tetapi dia ingin menyembah
Tuhan. Makanya kata penyembahan pertama adalah dicatat atas diri Abraham. Penyerahan total dari seseorang membuat hatinya buat Tuhan saja. Penyerahan total daripada keputusan dan komitmenmu membuat engkau berani untuk ikut Tuhan walaupun apa yang terjadi. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kamu harus tahu Tuhanmu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, selamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia memimpin kamu ke Amerika, dia akan menyelesaikannya sendiri. Dalam nama Yesus. Percaya. Percaya. Tetap percaya. Dimulai daripada penyerahan yang total. Maka waktu dia menyerahkan hidupnya total, doesn't matter Tuhan ngomong apapun. Tuhan suruh apapun, gua ikut deh. Gua mau dah. Gua gak peduli. Yang penting aku ikut Tuhan. Aku menyenangkan Tuhan. Nah, kembali lagi. Penyembahan bukan pertama-tama tentang nyanyian. Kalau orang nyanyi gak ada penyerahan diri gak bisa. Gak ada nilainya. Karena mulutnya nyanyi, hatinya gak dikasih sama Tuhan. Maka kita tulis, bangsa ini mendekat dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Engkau bisa datang ke gereja, hatimu masih ada di capcay goreng. Ya kan? Hatinya sedang lagi gundah, sedih. Dia mikir masalah mulu, ya. Ada istrinya duduk di samping, dia bilang, istriku gak berubah-berubah. Dia gak tanya dia, lu udah berubah belum? Dia tunjuk siapa aja gak berubah. Saudara, penyembahan bukan pertama-tama nyanyian. Orang mau nyanyi gampang, hatinya dulu diubahkan oleh Tuhan, katakan amin. Melainkan tentang penyerahan diri. Sudahkah engkau menyerahkan hidupmu, tubuh jiwamu kepada pribadi yang satu itu, Yesus Kristus. Yang menebus hidupmu, bayar lunas dengan darahnya yang tak ternilai. Kalau engkau terpaut, manunggal dengan dia, engkau akan katakan gini, Tuhan terima kasih, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Aku milik Tuhan, aku mau menyerahkan diri total. Worship is not primarily about singing. It is about surrender. Surrender to God. Bukan surrender kepada siapa-siapa. Karena kenyataannya kita semua pernah menyerah kepada sesuatu. Tapi mari kita mulai. Kita harus penyerahan diri kepada Allah dulu. Berikutnya saudara, hidup kita akan dibenerin. Engkau tidak akan salah lagi menyerah kepada uang karena mata duitan, menyerah kepada kedudukan karena gila hormat, menyerah kepada pujian karena lu suka besar kepala. Tanggalkan dalam nama Yesus. Hidupmu tidak dipermainkan uang lagi,
Karena you tahu hari ini dolar berapa? Kalau engkau cinta dolar, kalau hidupmu materialistik, maka hidupmu akan turun naik. Sebab uang tidak ada yang nilainya tetap. Tahu tetap? Si Manjuntak punya adik, tetap. Lepaskan dirimu dari materi. Penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kiranya engkau diberkati. Engkau bisa sampai kepada Kanaan yang dimana tanah perjanjian Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau ngajak saudara penyerahan total kepada Tuhan. Apa yang masih belum selesai? Tuhan mau bilang gini, mulai dengan penyerahan diri. Amin. Percaya, bukan kamu yang bisa fix dunia ini. You couldn't fix this world. Tapi kamu bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada satu pujian. Kita mau nyanyi bersama-sama. Bisa tolong tampilkan? Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kepada Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Oh, kami percaya Tuhan tuntunanmu sempurna. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya ingin bertanya, apakah saudara dalam pergumulan sesuatu hal yang dimana engkau sedang pergumulkan? Engkau berkata, Tuhan, aku belum bisa melihat bagaimana caranya, bagaimana sesuatu bisa terselesaikan. Tapi ini, hari ini Tuhan katakan, surrender all, surrender yourself. Serahkan dirimu kepada Dia.
Berdoalah, berdoalah, Tuhanmu menjawab doamu. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, angkat tanganmu, katakan dengan percaya, Dia sempurna kuasanya. Your God able, there's nothing impossible for Him. Kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yang rindu berdoa katakan, Tuhan, ku percaya, kuasa Tuhan pasti ubahkan air mata jadi sukacita. Oh, rapataka siki dia rapataka. Tuhan akan ubahkan keadaanmu. Tuhan akan ubahkan semuanya jadi baru. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa. Sekali lagi, berserahlah, surrender, surrender. Tuhan, ku percaya, segala sesuatu ku sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kamu duga. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Kiranya Roh Kudus, Engkau melepaskan kuasa-Mu, kuasa iman, kuasa pengorbanan, kuasa sujud sembah kepada Tuhan. Dimulai daripada penyerahan diri kami. In the name of Jesus, we are surrender all to you. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan berkati semuanya.